Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, apa sih yang membuat seseorang itu menderita? Apakah karena dia miskin? Apakah karena dia serba kekurangan, kurang makan, ya, kurang kurang pendidikan, kurang pakaian dan segala macam? Atau apakah karena dia banyak hutang? Nah, pertanyaan ini mungkin tidak semuanya benar, ya. Karena realitanya kita juga sering lihat di masyarakat ada orang yang dia miskin tapi bahagia gitu loh teman-teman. Dia menjalani kehidupan dengan bahagia, dengan keluarga, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan pasangannya. Ada juga orang yang dia pendidikannya rendah tapi dia tetap bisa bahagia, ya. Atau ada juga orang yang dia sedang terjerat hutang tapi masih bisa bahagia, teman-teman semuanya. Ya. Nah, kalau saya sih milih, ya pengennya sih kaya dan bahagia. Ya, gitu. Tapi gini teman-teman semuanya, ini sebuah realita yang sering kita lihat di masyarakat, bahwa kebahagiaan itu selalu diukur dengan hal-hal yang bersifat materi, ya. Misalnya dia kaya pasti bahagia, dia banyak uang pasti bahagia, dia pendidikannya tinggi pasti bahagia. Nah, di masyarakat sudah terlanjur mengukurnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat, apakah orang yang tidurnya beralaskan tikar itu tidak bisa tidur nyenyak, ya? Tapi tidak sedikit juga ada orang yang tidur di kasur empuk tapi malah mimpi buruk, ya. Nah, ini kan bukan soal alas tempat tidurnya, tapi bagaimana pikiran dan perasaan orang yang tidur ini itu dia mengkondisikan, ya, atau dalam kondisi bahagia. Jadi artinya orang yang tidur beralaskan tikar pun kalau dia hatinya bahagia, perasaannya bahagia, dia tidur nyenyak. Tapi orang yang tidur di kasur empuk, kalau hatinya lagi ruwet, pikirannya lagi ruwet, perasaannya juga lagi ruwet, dia bisa dipastikan tidurnya tidak nyenyak. Nah, artinya apa, teman-teman? Bahagia atau tidak ini adalah soal tentang mengelola dinamika pikiran dan perasaan, ya. Jadi orang-orang yang bahagia atau tidak ini tentang bagaimana dia mengelola pikiran dan perasaan. Karena ada orang-orang yang dia serba cukup, ya, hartanya berlimpah, kekayaannya berlimpah, tapi dia hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Pikiran dan perasaannya tidak bahagia, tidak bisa bahagia meskipun dia difasilitasi dengan kemewahan. Tapi ada juga orang yang memang serba kekurangan, kita lihat secara fisik, tapi dia bisa mengkondisikan hati, pikiran dan perasaannya bahagia, maka dia bisa bahagia. Nah, soal bahagia atau tidak ini menyangkut tentang zona waktu yang dijalanin, ya. Jadi kalau saya sederhanakan bahwa manusia itu memiliki 3 zona waktu, ya. Zona kemarin, zona hari ini, dan zona besok, ya. Atau zona masa lalu, zona hari ini, dan zona masa depan. Nah, mengapa ada orang-orang yang tidak bahagia? Karena pikiran dan perasaannya selalu berada di zona waktu masa lalu dan masa depan, ya. Orang-orang yang selalu memikirkan masa lalu, ya, menyesalin masa lalu, ya, ini orang-orang yang tidak bahagia, teman-teman, ya. Dia punya masa lalu yang buruk, kemudian dia
tidak letting go, tidak bisa melepaskan masa lalu itu, dan masa lalu itu dibawa sampai hari ini, maka dia akan sulit bahagia, teman-teman. Atau ada orang juga yang dia pikiran, perasaannya itu senantiasa berpikir tentang masa depan. Wah, nanti kalau saya tidak kaya bagaimana? Wah, nanti kalau saya tidak punya mobil bagaimana? Wah, nanti kalau saya tidak punya rumah bagaimana? Ini adalah pikiran-pikiran dan perasaan yang dia ciptakan yang membuat dia tidak bahagia. Ya. Nah, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang dia senantiasa menjalanin hidup hari ini, menikmatin hari ini, menjalanin hari ini. Ya. Jadi kalau ada lagu Melayu yang dibawakan Raihan itu bunyinya begini. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Nah, artinya apa? Orang-orang yang tidak bahagia ini, dia merisaukan apa-apa yang belum dia dapat, ya. Dia merisaukan dan dia tidak mensyukurin apa yang sudah didapat. Ini ciri-ciri orang yang tidak bahagia, teman-teman. Kenapa? Karena dia selalu hidup di masa lalu dan selalu hidup di masa depan. Pikirannya selalu berpikir tentang masa lalu, menyesalin masa lalu, kejadian-kejadian yang sudah terjadi dia sesalin, atau dia mengkhawatirkan masa depan. Dia punya impian, dia punya cita-cita, punya goal yang dia khawatir kalau tidak tercapai goal itu, impian itu, dan cita-cita itu. Padahal sejatinya orang yang bahagia adalah orang yang hidup saat ini, menikmatin hari ini, menjalanin hidup hari ini, teman-teman semuanya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang bahagia menurut Richard Wiseman itu juga adalah, Richard Wiseman ini dia seorang penulis buku, seorang peneliti, seorang dosen. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang easy going, hidupnya rileks, santai, ya. Tapi bukan berarti malas. Rileks, santai ini bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Dia tetap melakukan apa-apa, tapi dia mengkondisikan hatinya rileks dan santai. Ya, kenapa? Karena dengan rileks dan santai pikirannya menjadi jernih sehingga dia bisa menyelesaikan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan baik, ya. Nah, ini orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang senantiasa easy going. Dia hidupnya rileks, santai, menjalani kehidupan tidak gerasa-gerusu, ya. Dia bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dia hadapi. Ya, yang kedua, orang-orang yang bahagia ini adalah orang-orang yang senang melakukan hal-hal baru, bertemu dengan orang-orang baru, melakukan eksperimen-eksperimen baru. Dia menjadikan bahwa apa yang sudah dia lakukan, ya, itu menjadi sebuah pengalaman baru bagi dia. Ya, dan dia tidak menyesalin. Misalnya dia mencoba bisnis, kemudian gagal, ya, dia tidak menjadikan bahwa kegagalan itu menjadi sesuatu yang dia sesalin, tapi dia menjadikan kegagalan itu menjadi pelajaran. Ya, dan dia tetap tenang, easy going untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang bahagia adalah dia meningkatkan intuisi. Intuisinya itu apa? Dengan apa? Dengan dia senantiasa berpikir tenang dalam mengambil keputusan. Ya, menggunakan intuisinya dalam mengambil keputusan. Jadi ketika dia ingin mengambil keputusan, dia bertanya ke dalam dulu. Hati nurani, bertanya ke hati nurani dia, bertanya ke pikiran dan perasaan dia, apakah ini keputusan ini baik atau tidak jika saya ambil. Nah, jadi menanyakan hati nurani, bertanya kepada diri sendiri tentang hati nurani. Nah, jadi orang-orang yang bahagia itu bukan orang-orang yang senantiasa hidup di masa lalu, dia menyesalin masa lalu, dan juga dia orang-orang yang mengkhawatirkan masa depan. Tapi dia orang yang bahagia adalah orang-orang yang senantiasa dia menjalani hidup hari ini, mensyukurin apa yang ada dan tidak merisaukan apa yang sesuatu yang belum dia dapatkan, ya. Nah, dengan mengkondisikan pikiran dan perasaan kita seperti ini, insya Allah teman-teman akan lebih mudah meraih apa yang teman-teman inginkan. Oke, baik, mungkin ini sedikit video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan untuk Indonesia.